Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa berjumpa dalam tadarus subuh yang ke-13. Nah, kali ini uh, akan menggunakan model yang berbeda dari sebelumnya dan mungkin juga saya tidak atau lebih baiknya tidak pada mengajukan pertanyaan, tapi sebaliknya saya yang meminta jawaban dari teman-teman bersama-sama untuk bagaimana memenai sebuah hadis yang begitu terkenal melebihi hadis-hadis lain yang lebih banyak. Seperti disebutkan oleh Mbak Duroh tadi ya. Jadi kadang-kadang untuk merumahkan perempuan itu cukup dengan hadis dhaif itu terkenal minta ampun. Hadis sahih yang banyaknya malah nggak diketahui. Nah karena itu kita saya kira sudah dikenalkan paling tidak contoh-contohnya setiap di akhir oleh Mbak Nyai Nur Rofiah tentang bagaimana memaknai sebuah hadis kalau hadis itu. Jadi karena itu saya akan menjelaskan berbagai sisi, caranya adalah berjibunnya hadis yang telah dikumpulkan oleh Abu Syuqqah, dan itu juga baru 10 halaman. Beliau masih ada sekitar berapa ya, kalau 5 kali 6 itu sekitar 3.000 halaman lagi terkait dengan hadis-hadis aktivitas perempuan baik di publik maupun domestik yang itu jarang diketahui oleh banyak orang. Dan kumpulan hadisnya ada, saya hitung itu sekitar 1.800 sekian hadis, saya menghitung sendiri, tapi tentu saja dengan pengulangan-pengulangan, tapi 80%-nya adalah hadis Bukhari dan Muslim. Saya kira penting sekali untuk kita rujuk. Nanti saya akan tunjukkan betapa hadis-hadis tentang masjid saja itu jarang kita kenal. Belum lagi tambah hadis lain yang belum nggak disebut di halaman yang saya bagikan itu. Di antaranya hadis tentang perempuan yang menghafal itu dari mulut Nabi langsung dan di masjid. Jadi dari seorang perempuan yang menghafal Quran itu langsung dari mulut Nabi, bahasanya min fi Rasulillah, dari mulut Nabi artinya tidak lewat orang lain. Dan itu dia dapatkannya di masjid, itu hadis Bukhari Muslim. Itu nggak ada di hadis ini. Begitupun hadis tentang Zainab yang lama di masjid sampai harus menggunakan tali karena dia sholatnya sering, lalu Nabi tidak suka, bukan karena tidak Zainab yang sholat di masjid, tapi karena sholat seperti dipaksa pakai tali itu, pakai tali untuk kalau nggak kuat ya dia pegangan gitu. Sholat itu ya semampunya aja gitu. Begitupun pada laki-laki. Jadi ini ada sebagian saja. Jadi saya akan mencoba mengenalkan model pengajian lain hari ini paling tidak, yang kata Mbak Aida step semester pertama karena akan libur ya, yang lain libur kita libur semester. Jadi ada model lain yang saya harap teman-teman punya wawasan, punya lebih banyak, lalu teman-teman terpanggil tidak hanya terkungkung pada satu model perujukan kepada kitab klasik yang seakan-akan hanya itu, padahal masih banyak lagi yang belum kita kenal. Jadi saya sangat berharap sekali ada teman-teman yang mungkin bisa menulis atau meneliti hal-hal yang tentang tradisi klasik yang belum banyak kita kenal, kita tahu. Nah, salah satunya adalah terkait dengan misalnya hadis-hadis ini tentang bagaimana laki dan perempuan pada masa Nabi itu aktif di masjid bersama-sama atau masing-masing tapi kerjasama dan lain sebagainya. Dan ini contoh ini saja itu sudah bisa menjadi
artikel, bahkan buku kecil sendiri kalau mau ada yang mau menulis ya, buku sendiri, karena halaman Abu Syuqa itu hanya mengutip penggalan-penggalan hadis, belum dijelaskan secara panjang lebar. Nah, kalau dijelaskan dalam konteks kita sekarang itu sendiri, apalagi ditambah dengan hadis-hadis lain, tambah dengan wawasan atau inspirasi yang nanti saya akan sampaikan, itu bisa menjadi buku yang saya kira menarik ya untuk bisa ditulis, atau artikel, atau mungkin status Facebook, biar orang tahu bahwa dunia relasi laki-laki dan perempuan pada masa Nabi itu tidak seperti dibayangkan orang, bahwa semakin Islami orang itu semakin tertutup di rumah, tidak melakukan apa-apa, hanya untuk suaminya saja gitu loh. Jadi ini kan kesannya seperti hanya satu-satunya Islam yang direpresentasikan oleh kelompok tertentu, partai tertentu, organisasi tertentu, yang lain itu tidak Islami gitu loh. Nah, padahal dari contoh kecil saja beberapa hadis yang itu Sahih Bukhari Muslim itu sangat berbeda gitu. Nah, karena itu seperti yang sudah diawali oleh Mbak Durroh misalnya, ketika ada khitab umum tentang sholat di masjid itu baik, misalnya jamaah itu baik, atau pergi ke masjid itu baik, bahkan ada khitab khusus di mana Nabi melarang siapapun menghalangi perempuan yang mau pergi ke masjid, itu dilarang sama Nabi. Itu bagaimana memaknainya ketika lalu ada yang secara sanad sesungguhnya lebih, secara otoritas sesungguhnya lebih rendah karena tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim misalnya, itu memaknanya gimana? Apakah lalu ada hadis khusus tentang seseorang yang namanya Ummu Humaid As-Sa'id, ada hadis khusus untuk orang namanya Ummu Humaid yang meminta untuk sholatnya di rumah, tidak di masjid. Kira-kira apakah hadis yang khusus itu lalu menasah semua hadis yang umum yang banyak itu, atau justru dianggap syad? Nah, nanti dalam ilmu hadis ada syad. Syad itu hadis yang sahih sekalipun, tapi dia bertentangan dengan hadis lain yang lebih banyak, lebih otoritatif. Syad lalu nggak diterima kan, dhaif, kira-kira begitu. Itu salah satu metode ilmu hadis. Atau tetap diterima tetapi dimaknai secara mubadalah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memaknainya secara mubadalah. Nah, hari ini atau pagi ini saya tidak akan memaknainya, saya serahkan ke teman-teman selama 2 minggu ke depan memaknainya sendiri. Bagaimana memaknai hadis ini secara mubadalah gitu. Silahkan. Nah, memberi amunisi untuk teman-teman bisa memaknai sendiri, karena memang betul makna yang ada sementara ini adalah makna yang terkesan bahwa perempuannya sumber fitnah, jangan ke masjid, ikut laki-laki, apakah kalau kata suami nggak boleh, ya nggak boleh gitu loh. Nah, ini sudah ada terekam di berbagai kitab tentu saja, dengan pandangan-pandangan yang paling ketat sampai pandangan yang mencoba melonggarkan sedikit demi sedikit. Kalau kita pergi ke buku-buku seperti Fathul Bari atau dan lain-lain, nanti saya tunjukkan juga kitab lain juga, beberapa pendapat dari ulama-ulama klasik yang juga berbeda satu sama lain, tetapi pendapat-pendapat itu belum dimaknai secara mubadalah. Nah, karena itu saya persilahkan jamaah tadarus subuh ini untuk belajar memaknainya sendiri ya, karena sudah 12 kali setiap hadis kita maknai dengan cara mubadalah. Nah, sekarang, dan Mbak Nur di akhir selalu ngasih tips, ngasih cara, ngasih model, ngasih langkah-langkah yang itu bisa menginspirasi kita semua. Nah, sekarang adalah kita akan belajar dari inspirasi lain, dari pengetahuan lain, dari hadis-hadis lain, bagaimana kita sesungguhnya kalau mau mengatakan hadis itu syadz misalnya, ya bisa selesai sebentar gitu kan, dan ada ilmunya ada. Tapi kalau kita mau menerima, maka harus memaknainya
yang kira-kira makna itu tidak bertentangan seperti yang saya bilang dengan visi rahmatan lil alamin, visi akhlakul karimah, dan khitab umum hadis tadi. Dan sekarang ada lagi nih kisah-kisah yang sangat jelas dan tegas pada masa Nabi, di mana perempuan itu datang hadir ke masjid untuk semua aktivitas yang saat itu hanya ada ruang publik yang namanya masjid. Bahkan pasar pun di depan masjid. Nah, karena sekarang banyak pasar malam depan masjid, itu sunnahnya Nabi itu. Jadi, karena pada masa Nabi juga pasarnya itu di depan masjid. Ada kisah surat Al-Jum'ah itu turun karena ada kafilah yang datang depan masjid jualan, lalu orang memilih berjual beli dibanding mendengar khutbah Nabi. Karena itu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah ada azan pada masa Nabi itu untuk khutbah, maka bergegaslah, jangan sebaliknya pada pergi ke pasar. Nah, itu karena saat itu kejadiannya adalah orang sudah di masjid, begitu ada kafilah, semua keluar ke masjid. Keluar dari masjid. Sementara dari rumah malah ke pasar semua. Nah, ini terjadi pada masa Nabi, maka turun ayat itu. Dan sebagian riwayat mengatakan yang bertahan di dalam masjid itu mendengarkan Nabi itu sekitar 19 orang atau 17 orang, di antaranya adalah para perempuan. Jadi orang bilang perempuan itu suka ke mall misalnya, konteks yang hadis itu berbeda, karena yang ke mall, yang ke pasar itu ya laki-laki juga banyak, perempuan juga banyak. Oke, saya akan memberi inspirasi dari kitab Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah, karangan seorang ulama. Sekarang tentu saja wafat tahun 199 dari Mesir. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Kang. Sudah ya. Jadi kitabnya ini edisi yang sebelah kiri itu edisi soft cover, edisi hard cover. Kitab Tahrirul Mar'ah fi Asr Risalah. Dirosatun anil mar'ati jami'atun linususil Qur'ani Al-Karim wa Sahihil Bukhari wa Muslim. Jadi tentang emansipasi atau pembebasan perempuan dari kezaliman, maksudnya tentu saja dari pengungkungan, dari kezaliman-kezaliman pada masa Nabi yang diambil dari Quran dan hadis Bukhari Muslim. Ditulis oleh Syekh Abdul Halim Muhammad Abu Syuqah. Ini semuanya 6 jilid dan sebagian adalah hanya teks-teks hadis saja, sedikit sekali menjelaskan, memberi kesimpulan-kesimpulan kecil. Nanti kita akan ambil contoh. Ini kira-kira. Nah, saya ngambil dari jilid 2, halaman 178. Nah, mungkin saya tidak bisa membaca semua karena nggak cukup waktunya. Nah, jadi saya akan memberi semacam inspirasi saja. Yang sudah punya boleh sambil dilihat sendiri, nggak apa-apa. Oke. Nah, judulnya ini Al-Musyarakatu wal Liqa'u fil Masjidi. Al-musyarakah itu adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan, wal liqa'u dan saling bertemu satu sama lain, fil masjidi di dalam masjid atau untuk kepentingan masjid. Kenapa perlu ada kata al-musyarakah? Karena ada ulama yang mengharamkan apa istilahnya itu adamul mukhalatoh itu, tidak bertemu atau segregasi. Jadi memisahkan laki dan perempuan, tidak boleh ada pertemuan sama sekali. Nah, Abu Syuqah mengatakan tidak, di masjid pun harus ada, atau ya harus al-musyarakah untuk kerjasama. Wal liqa'u dan saling bertemu, nggak masalah, fil masjidi, di masjid. Nah, ini kata-kata Abu Syuqah, tentu plan awal ya. Innal masjidah wal muassasatul ula fil mujtama'il muslim
fahuwa markazul ibadati awalan, wa markazul ilmi thaniyan, wa markazul nasyati al-ijtima'i was-siyasi salisan. Summa huwa qa'atul ijtima'atil 'ammati wa sahatur riyadati indal hajah. Li hadhil awamili mujtami'atan kana yafsahu atau yufsahu al-majalu lil mar'ati fil ahdin nabawi lidaghsha al-masjida kullama tayassara laha dzalik. Jadi beliau mengatakan bahwa masjid itu adalah institusi pertama pada masyarakat muslim sebagai pusat aktivitas ibadah pertama, untuk pengetahuan kedua, dan aktivitas-aktivitas yang sekarang bisa kita sebut sebagai sosial bahkan politik yang ketiga. Karena ruang publik pada masa Nabi tidak ada kecuali di masjid itu, untuk rapat di situ, ngaji di situ, sholat di situ, bahkan hotel atau tidur. Untuk orang-orang yang tidak punya rumah, tidurnya di situ. Nanti disebutkan di hadis ini bahwa perempuan pun tidur di dalam masjid. Ada tidur di masjid gitu. Nah sekarang mana ada masjid yang menyiapkan tidur untuk. Padahal tentu saja masjid pada masa Nabi belum ada kamar-kamar seperti sekarang. Masjidnya blong-blong begitu aja, tapi perempuan tidur di masjid gitu. Nanti ada di sini hadisnya ya. Summa huwa qa'atul ijtima'at al-ammah. Masjid juga menjadi ruang untuk pertemuan publik. Bahkan sahatur riyadhah, bahkan menjadi tempat olahraga. Kita tahu orang-orang main tombak, main panah itu di situ. Main olahraga kecil-kecilan, bahkan seni, pentas seni itu di masjid juga. Menerima tamu orang non-muslim juga di masjid juga. Ada banyak nanti hadisnya ya. Jadi awamil karena ada faktor-faktor ini secara umum kalau dikumpulkan semua, maka pada masa Nabi masjid itu lalu terbuka untuk perempuan sehingga perempuan bisa pergi tanpa ada halangan sama sekali. Ini kalau dibaca nanti panjang ya, saya tidak bisa membaca semua, tetapi intinya nanti di sini disebutkan bahwa wala yajuzu atau Nabi itu masjid itu markazu isya'in. Nah, di sini bagian markazu isya'in ibadiyin wasaqafiyin wajtima'in lil rajuli wal mar'ati ala, bahwa masjid itu pada masa Nabi adalah pusat karena seluruh kegiatan ritual ibadah, lalu peradaban atau kultural, lalu sosial bagi laki-laki maupun perempuan secara setara atau sama. Wala yajuzu li ahadin salbu haqqiha, dan tidak boleh bagi siapapun untuk mengambil atau memotong hak perempuan fi ghishyanil masjidi untuk mengakses masjid. Itu tidak boleh. Ijbaruha ala sholati fil baiti bida'wa anna iqtirafu maksiatin. Nah, ini kalau beliau tegas sekali nih. Memaksa perempuan untuk sholat hanya di rumah saja dengan alasan lebih utama adalah iqtirafu maksiatin, adalah dosa. Kata beliau. Memaksa, meminta perempuan sholat di rumah aja karena dianggap sholat di rumah itu adalah lebih mulia, itu adalah iqtirafu maksiatin, melakukan maksiat atau dosa. Kenapa dosa? Minimal, kata beliau, karena mukhalafatu nahyi Rasulillah. Karena bertentangan dengan perintah atau larangan Nabi yang meminta atau yang melarang. Kalau perintah berarti melarang, kalau meminta berarti jangan melarang gitu ya. Terserah. Bimukhalafati nahyi Rasulillah. Karena bertentangan dengan larangan Nabi yang meminta orang untuk tidak menghalangi perempuan dari masjid. Gitu kira-kira. Wa in qasidat al-mar'atu, ya ini panjang ya. Kalau perempuan ke masjid itu kan banyak tujuan. Nah, minimal tujuannya adalah mau mendengarkan Quran, mau sholat, mau ikut membantu orang, mau bertemu, mau mengikat pertolongan ala ma'ruf. Maka tujuan tersebut adalah
baik dan perempuan itu nggak boleh dihalangi, minimal sekali adalah manduban awajiban. Nah, perempuan itu dengan tujuan-tujuan begitu kan minimal sunnah atau bahkan wajib. Nah, karena itu tidak boleh. Nah, beliau kemudian mengutip pendapatnya Ibnu Daqiqil Aid. Ini ulama apa namanya yang mengomentari hadis ya. Itu menyebutkan beliau bahwa apa namanya? Menyebutkan bahwa di akhir itu bahwa fahaitsu yundabu lil mar'ati al khuruj ilal masjid yang bagi an tatasawa ma rajuli li anna wasfar rujuliyati binisbati ila sawabil amali ghairu mu'tabarin syar'an. Di akhir yang warna hitam itu bahwa tidak diperlukan kelelakian untuk terlibat dalam kegiatan masjid karena lelaki dan perempuan itu dalam dalam konteks mendapatkan pahala itu adalah sama dan laki-laki tidak lebih khusus untuk tidak memperoleh perlakuan khusus atau memperoleh panggilan khusus untuk bisa mendapatkan masjid lah kira-kira ya, untuk mendapatkan masjid itu. Nah, di halaman berikutnya kita akan dikenalkan beberapa hadis. Misalnya adalah pertama tentang turunnya ayat yang meminta Nabi untuk menghadap kiblatnya pindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, disebutkan di situ bahwa fatahawalan nisa'u makanan rijali warijalu makanan nisa. Jadi lalu karena pindah kan posisi Nabi itu kan dan jamaah termasuk di Masjid Kuba ceritanya ini itu kan di tengah antara Mekah dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau Masjidil Aqsa itu menghadap ke utara, kalau Mekah itu menghadap ke selatan. Nah, ketika lagi menghadap ke selatan, maka jamaah itu yang soft laki-laki itu di depan, soft perempuan di belakang. Turun ayat untuk pindah ke Masjid Haram, berarti kan posisinya pindah, karena menghadapnya jadi ke utara. Nah, begitu pada saat sholat turun itu, maka ketika disuruh pindah menghadap Masjid Mekah, maka kemudian si laki-laki pindah softnya ke depan, perempuan pindah softnya ke belakang. Sholat. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ya para perempuan sholat di Masjid Kuba, tidak hanya Masjid Nabawi. Lalu kemudian juga hadis Bukhari yang menceritakan ketika ada seorang laki-laki yang masih anak-anak imam, tetapi sarungnya itu cuma satu, kalau dipakai ruku itu melorot. Kalau dipakai sujud sehingga kelihatan aurat lah ya, aurat si laki-laki tersebut. Nah, yang melihatnya itu perempuan, dan perempuan cerita, masa sih kita nggak bisa sedekah pakaian kepada imam kita sehingga kalau lagi sholat dia tidak nampak auratnya. Untuk yang cerita hadis itu perempuan. Nah, kemudian juga pindah. Saya mengalami kesulitan. Bentar. Nah, di bawah ini ada hadis-hadis lain yang bercerita tentang Muslim juga, tentang larangan Nabi kepada laki-laki atau kepada siapapun yang menghalangi perempuan mau pergi ke masjid. Karena itu ketika minta izin ya harus diizinkan gitu. Lalu kemudian
hadis lain yang ceritanya Abdullah bin Umar bahwa istrinya Umar bin Khattab itu selalu pergi ke masjid, padahal tahu suaminya nggak suka gitu loh, nggak suka istrinya keluar dari rumah, tapi beliau tetap saja keluar dari rumah. Kenapa? Karena ada permintaan dari Nabi, sehingga Umar tidak berhak untuk melarang. Sekelas Umar pun tidak mau dan tidak berhak untuk melarang. Lalu hadis berikutnya juga saya kira masih senafas untuk meminta Muslim, umat Islam, laki-laki terutama, untuk tidak menghalangi la tamna'u nisa'akum al-masajida. Jangan halangi, jangan larang ketika perempuan mau pergi ke masjid. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Dan juga kemudian ya disebutkan itu beberapa tafsir dari beberapa ulama ya terkait dengan hal tersebut. Tentu saja kalau beberapa ulama menafsirkannya karena ada kata-kata jangan menghalangi, berarti laki-laki berhak menghalangi. Nah ini kan kadang soal pemahaman ya, sama kayak soal RUU PKS gitu. Jadi kalau ada kata-kata jangan menghalangi, berarti dia punya hak untuk menghalangi. Sehingga ya dia punya hak pada dasarnya gitu loh. Sehingga dia harus diberi hak itu. Jadi cuma ada waktu, ada saat di mana hak itu tidak boleh digunakan. Nah ini kan soal pemahaman ya. Saya tidak tahu kenapa ada pemahaman seperti itu. Apakah sama ketika ada jangan minum khamr, berarti kita punya hak untuk minum khamr gitu. Lalu kapan-kapan kita bisa minum? Apakah begitu ya? Saya nggak tahu juga nih. Udah kata-kata jelas jangan menghalangi, masih ada ulama mengatakan ya kalau gitu suami punya hak, karena kalau kata jangan itu nggak bisa muncul kalau dia tidak punya hak gitu. Nah berarti punya hak, karena punya hak maka atur kapan atau tidak. Ini sama kayak hadisnya itu hanya soal izin suami untuk puasa sunnah, tetapi terjadinya umum untuk semua harus izin suami. Jadi karena pada dasarnya suami punya izin gitu. Sementara izin istri dalam hadis untuk berhubungan intim itu tidak bisa dijadikan umum untuk semua harus izin istri. Nah ini kan soal berpikir ya, soal cara berpikir. Nah kemudian hadis 80 itu adalah juga soal perempuan yang mau pergi ke masjid, ini rawu Ahmad, lalu kemudian di tengah jalan diperkosa oleh orang lain. Jadi pemerkosaan itu terjadi pada masa Nabi. Dan orangnya mau pergi ke masjid. Nah, ketika ada orang mengatakan RUU PKS itu hanya melindungi orang-orang yang perempuan yang tidak terhormat, perempuan yang tidak baik-baik saja, yaitu bohong besar. Bohong besar termasuk hadis ini, hadis Ahmad menceritakan tentang seorang perempuan pergi ke masjid, itu kan orang baik-baik pada masa Nabi lagi. Itu diperkosa di tengah jalan. Jadi pemerkosaan itu ya terjadi dimanapun, termasuk di ruangan yang kita bilang orangnya suci semua gitu loh. Kenapa ya? Karena manusia, itu aja, karena manusia. Karena itu penting kita memiliki aturan-aturan yang memungkinkan perempuan bisa menggunakan masjid dan pesantren dan lain-lain secara aman dan baik. Nah, halaman berikutnya 181 itu disebutkan satu persatu tentang hadis-hadis. Sebagian besar seperti yang saya bilang Bukhari Muslim, ini Bukhari Muslim semua. Hadis yang pertama adalah tentang para sahabat perempuan itu biasa sholat subuh berjamaah ke masjid. Ini hadisnya ada 3 hadisnya aja tuh. Lalu juga sama, biasa sholat jamaah di masjid untuk maghrib. Lalu biasa juga sholat jamaah untuk sholat isya. Ini semua hadis Bukhari Muslim. Nah, masa kalah sama hadis Ahmad nanti ya yang perempuan baiknya sholat di dalam rumah itu. Lalu kemudian halaman berikutnya, halaman 182, itu juga Bukhari Muslim semua itu. Itu perempuan sholat Jumat, tadi subuh, lalu maghrib, lalu isya. Nah, subuh, maghrib, isya itu kan asumsinya adalah gelap, jauh, susah, genting, masa perang, fitnah gitu loh. Orang kan bilang fitnah, gelap, hati-hati, macam-macam. Tapi Nabi bilang jangan melarang. Semua pada sholat gitu loh, perempuan itu.
Terus sholat Jumat, ini kalau siang, berarti kan apalagi Zuhur Isya ya. Ini ceritanya ada banyak sekali nih ceritanya. Jadi ini yang saya bilang tadi bahwa ketika ada kafilah datang pada hari Jumat pada saat Nabi sedang khutbah, itu banyak orang berbondong-bondong meninggalkan Nabi lalu memilih ikut jual beli di kafilah dan di antara yang tidak keluar dari masjid tetap dengan Nabi itu adalah 12 orang laki-laki dan perempuan. Fa'idhahum isna asyara rojulan wa mro'atan. Jadi yang tersisa dalam masjid cuma 12. Jadi orang-orang ya sahabat Nabi manusia gitu loh, manusia yang pengen ke mall kan sama, pengen tadi bahkan ada perkosaan, tapi tentu saja terpandu oleh Nabi Muhammad SAW setelah ada ayat ya pada masuk. Tapi artinya sebagai manusia ya gitu loh. Tapi kemudian diingatkan orang-orang yang tidak meninggalkan Rasulullah itu adalah 12 orang laki dan perempuan. Lalu kemudian disebutkan ini saya Amroh binti Abdurrahman yang menghafal surat Qaf wal semuanya itu langsung min fi Rasulillah, dari mulut Rasulullah, yaumal jum'ati, pada setiap Jumat, wa huwa yaqra'u biha alal mimbari, dan Nabi membacakan surat itu di atas mimbar. Gimana coba? Dulu belum ada speaker. Perempuan mendengar sendiri dari Rasulullah satu surat Qaf, Nabi membaca dari mimbar. Itu gimana tuh? Apa jauh di pojok, lalu dia punya earphone, sekarang punya mikrofon yang sangat mahal, harganya saya kedengaran suara Nabi, atau dia dalam jarak dekat sehingga semua kalimat dan lafaznya terdengar. Ya silahkan diprediksi, karena nggak ada cerita di situ, tapi intinya Rawahu Muslim itu cerita tentang seorang perempuan namanya Amroh. Nanti ada lagi nama Harisah, Ummu Hisham, ada itu. Jadi masjid itu adalah tempat di mana perempuan belajar Al-Quran, sholat, nanti disebutkan lagi dan lain-lain. Ini juga nih mengatakan tentang Khawlah. Tadi kan ada Amroh, ada Ummu Hisham, ada lagi Khawlah, seorang perempuan yang selalu mendengarkan bacaan Nabi ketika di pada saat Jumat gitu. Nah, apakah cuma wajib? Nah, ternyata di sini sebutkan halaman 183 juga sholat sunnah. Gitu. Nah, ini salah satu sunnah adalah yang saya bilang tadi. Nabi melihat ada sebuah sebuah tali yang terbentang, lalu dibilang tali apakah ini? Oh, talinya Zainab, katanya. Ketika akan pegangan tali tersebut agar tetap bilang la liusolli ahadukum saltohu falyaqul salat. Nah, kalau capek ya istirahat gitu. Kita berdiri gitu. Lain tapi tentang laki-laki yang intinya adalah sholat itu jangan digunakan untuk riya. Jadi ada orang sholat di masjid lama sekali, lalu orang memuji, lalu Nabi bilang nggak usah dipuji, kalau dia riya itu nggak ada gunanya. Hadis Bukhari juga. Kalau dia riya sholatnya itu, maka semua sholatnya itu nggak ada gunanya, karena sholatnya cukup lama dipuji-puji. Lalu Nabi bilang bahkan ada kata-kata fa innal mumbatala ardun qata' wala dhuhrun abqa. Ada kumpulan-kumpulan hadis begitu bahwa orang sholat itu nggak usah dipaksa itu. Jangan dipaksakan ketika sudah tidak mampu berdiri, misalnya dipaksakan untuk berdiri. Nah, ini cerita tentang Qiyamul Lail yang berikutnya. Itu ternyata karena Ubay bin Ka'ab
yusolli birrijal wa kana Tamim Ad-Dari yusolli bin nisa. Jadi qiyamul lail Ramadan, mungkin sekarang istilah tarawih juga, itu perempuan sholat. Kalau tadi sholat sunnah fardiyah gitu. Lalu kemudian juga ini ceritanya Baihaqi tentang Ali bin Abi Thalib yang sholat di masjid menjadi imam bagi laki-laki dan juga perempuan. Gitu. Kemudian ya ini banyak halaman 184 itu bisa dilihat juga, bahkan sholat itu ini hadis-hadisnya. Lalu sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Sebutkan di sini perempuan ikut sholat jamaah di masjid untuk sholat gerhana matahari. Nah ini juga mungkin bisa jadi materi ya, teman-teman mubadalah sering tanya apa materi. Nah ini tentang sholat jenazah perempuan jarang ditulis. Sholat jenazah yang sholat perempuan, nazar yang sholat perempuan, sholat gerhana ya masih jarang tuh. Perempuan sholat gerhana bulan, kalau kusuf gerhana matahari. Lalu kemudian berikutnya adalah mungkin tentu saja gerhana bulan juga gini. Qala qad istahabba qaumun as-salata lizalzalati warrihi wa dhulmati wa ghairu dzalika minal ayat asan ala khusufil qamari wa khusufi syamsi. Nah, ya beberapa ulama kemudian membuat kesimpulan bahwa sholat itu ya baik atau sunnah. Kias, orang bilang kias itu untuk ibadah nggak ada, ternyata ini ada kias untuk ibadah yang dikatakan oleh Ibnu Rushd. Jadi karena ada sholat gerhana, maka disunahkan juga sholat ketika ada puting beliung, sholat ketika ada gempa bumi, sholat ketika ada kegelapan yang berlebihan, di siang hari gelap sekali gitu, sholat juga disunahkan sebagai kias terhadap sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, dan itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Lalu berikutnya adalah di halaman 187 ilmi memperoleh pengetahuan. Ini hadisnya semua Bukhari Muslim, dibaca sendiri aja karena terlalu banyak. Lalu kemudian berikutnya ada hadis, beliau hanya mengungkapkan hadis-hadis saja, sedikit ada kata-kata syarah atau komentar dari ulama seperti Ibnu Hajar, Ibnu Rushd misalnya ya. Itu yang berikutnya adalah mengunjungi orang yang lagi iktikaf di masjid. Jadi perempuan mengunjungi orang yang lagi iktikaf di masjid. Nah, lalu kemudian yang kelima adalah tamdiyatul waqti wa izja'ul faraghi ma'al mu'minat. Jadi me time kalau bahasa sekarang, ya mengisi waktu saja atau menjalani waktu saja, mengisi waktu kosong saja untuk bertemu dengan orang-orang lain, orang-orang perempuan lain. Nah, disebutkan sini wana dhahabu ilal masjidi fa idza sa'aluna at-ta'ama a'tainahum al-lu'bata tulihim hatta yutimmu siyamahum. Jadi para perempuan itu pergi ke masjid membawa anak-anaknya, mengajak mereka untuk bermain, anak-anak diajarin untuk belajar puasa. Ketika mereka minta makan, anak-anak tersebut katanya kami kasih mainan, kami kasih boneka agar mereka lupa dari makan, lalu puasanya bisa selesai sampai maghrib. Ini cerita tentang puasa Asyura. Jadi mereka berpuasa wa nusawwimu sibyanana wa naj'alu lahum lu'batan minal aihni. Jadi mereka berpuasa pada hari Asyura tanggal 10 Muharram itu.
Lalu kemudian juga kami membiasakan anak-anak kami untuk berpuasa dan biasanya kami pergi ke masjid untuk menghabiskan waktu sampai menunggu masjid, menunggu apa namanya, menunggu. Kalau sekarang istilahnya apa tuh, jalan-jalan sore, mungkin jalan-jalan sore itu ya kalau kalau mau buka puasa itu. Nah, itu ngabuburit ya kalau di Bandung misalnya ngabuburit. Nah, ngabuburit mereka itu ya karena tidak ada ruang-ruang lain pada saat itu, cuma ke masjid, perginya ke masjid, dibawa anak-anaknya, dibawa mainannya gitu loh. Lalu ketika anak-anak minta makan, dikasihlah mainan, diberilah mereka kesibukan sehingga akhirnya selesai uh, sholat mereka sampai ke uh, ya kira-kira. Nah ini ada cerita juga nih di atau cerita yang ini di sebentar ya. Tapi nggak disebutkan anunya apa sih rujukannya Bukhari atau Muslim ya, tidak disebutkan. Saya cek dulu di mana dia. Oke, kalau ngikutin ini footnote-nya 76 itu itu di Tabaqat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa para perempuan itu pada masa Nabi di halaman 191 di ujung atas ya, paragraf atas, para perempuan itu pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar dan pada masa Umar itu biasa ke masjid, takholalna, kami ya bermain-main di sana, warubama ghazalna, kami juga bernyanyi-nyanyi di sana, warubama fihil khaus, kadang kami juga mungkin apa namanya, saya nggak tahu nanti khaus apa ya. Faqala Umar la aruddanakun, Umar mengatakan kami akan kembalikan nih kalian semua karena sudah melebihi apa namanya, melebihi batas yang dibolehkan, mungkin berbuat hal-hal yang tidak baik bisa jadi ya. Fa ukhrijna minhu, lalu kemudian kami tidak boleh di masjid lagi karena sering melakukan tadi nyanyi-nyanyi, ribut, mungkin sama apa nih, nggak tahu, ala jaba'duna fil khaus. Saya kira saya tidak tahu ya, mungkin perlu dicari nih apa arti khaus itu, sehingga akhirnya Umar melarang itu kali untuk sholat saja gitu loh. Tapi kan artinya pada masa Nabi lebih lebih bebas bisa jadi dibanding Umar ya, dan pada masa Abu Bakar. Nah silahkan nanti dirujuk ke tobakotnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah talbiyatul da'wati li istima'in amin. Lalu kemudian juga kata Abu Syuqqah, perempuan pada masa Nabi juga datang ke masjid itu untuk memenuhi pertemuan publik. Jadi kalau pertemuan-pertemuan publik, mungkin ya bicara soal sosial, itu laki-laki dan perempuan itu sama-sama diundang oleh Nabi. Ini hadis Fatimah bintu Qais. Ketika Nabi meminta untuk datang ke masjid, maka datanglah kami laki-laki dan perempuan. Nah, begitulah kira-kira. Lalu kemudian juga hudurul ihtifalat, itu mendatangi pesta-pesta. Ihtifal itu ya pesta. Misalnya adalah ini, atau pentas seni, pentas-pentas kalau enggak ya. Ini Rawahul Bukhari Muslim di masjid. Ini nggak tahu saya gimana arti yal'abuna fil masjid ini. Yal'abuna bermain-main. Kan yal'abuna fil masjid, bermain di masjid. Apakah di dalam masjid atau di luar masjid? Nah ini masih perlu tafsir ya. Orang mungkin mengartikannya di luar. Tapi dalam teks hadisnya fil masjidi. Jadi dalam masjid atau di anda masjid atau di luar masjid, intinya di lingkaran masjid, itu ada orang-orang bermain-main, lalu Aisyah ikut melihatnya dari tirai yang disediakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya. Yang ke-8 adalah
tentang perempuan yang datang ke masjid untuk menawarkan diri. Nah, ini Bukhari Muslim juga. Apanya? Menawarkan diri itu yang melamar kalau bahasa sekarang. Melamar. Nah, melamar ke Nabi, lalu melamar kepada para sahabat, siapa yang mau sama saya, itu menawarkannya di masjid ternyata. Kemudian berikutnya adalah ketika masjid dijadikan lembaga peradilan, juga perempuan datang ke situ, hadir ke situ, menyaksikan atau bahkan berdebat dan apa namanya menjadi pihak yang bersengketa di masjidnya menjadi lembaga peradilan. Itu Bukhari Muslim juga. Yang berikutnya tamridul jurha, juga untuk merawat orang sakit, merawat orang yang terluka. Itu juga ternyata di masjid juga. Di masjid karena ya memang cuma ada masjid, ada klinik, belum ada hotel, belum ada ruang publik, penyewaan. Itu juga ternyata ada perempuan di sana. Ada perempuan yang yakumul al masjidah, yang biasa masjid, menyapu, membersihkan, menyuci, merapihkan. Itu perempuan, itu Bukhari Muslim. Nah, kalau perempuan itu harus di dalam rumah terus, masjid. Nah, ini rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ada seorang perempuan yang biasa menyapu, membersihkan masjid. Ya, dan penjelasan lain adalah Imratu Imron atau istri dari Imron di Al-Quran yang juga biasa ke masjid itu. Sani Ashar an-naumu fil masjidi. Nah, ini yang ke-12, tidur di masjid. Aisyata anna walidatan kanat sauda lihayyin minal arabi fa'ataquha faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'aslamat. Kata Aisyah, ada seorang hamba sahaya ya gelap kulitnya, milik salah satu kabilah Arab yang dimerdekakan oleh mereka, lalu kemudian budak tersebut setelah dimerdekakan Allah. Lalu Aisyah berkata, fakana laha khibaun fil masjid. Perempuan itu kemudian dia punya khiba. Khiba itu ya semacam ruang, kalau sini sebutkan, atau mungkin tenda gitu, atau ya rumah, tapi nggak tahu gimana rumah dalam masjid ini ya. Rumah dalam masjid, au hifsyun, ya rumah atau ruang atau sangkar kalau istilah untuk binatang ya. Di dalam masjid, fakanat ta'tini fatahaddasa atau fatahdusu atau fatuhaddisu andi. Dan perempuan tersebut biasa menemui Aisyah, lalu kemudian bercakap-cakap atau berbicara atau ngobrol bersama Aisyah. Jadi ada seorang perempuan yang punya tempat, punya ruang, punya rumah atau apa lah di masjid, karena beliau seorang budak yang baru masuk Islam, yang biasanya kalau budak keluarga tidak punya seseorang yang menjadi bagian dari keluarganya, sehingga tidak punya rumah dan lain sebagainya. Disebutkan juga bahwa Bukhari itu memiliki bab nama babnya Naumul Mar'ati fil. Setelah bab Naumur Rijali fil Masjid, setelah bab tentang laki-laki yang tidur di masjid. Nah, itu kira-kira beberapa hadis yang mungkin menurut saya bisa menginspirasi kita semua, bahwa ada banyak hadis-hadis lain yang jarang kita dengar. Kita hanya mendengar satu hadis saja, dan satu hadis itu sangat terkenal, bahkan nanti dibumbui lagi dengan hadis-hadis lain, yaitu hadis ini yang sangat terkenal itu, dibumbui lagi dengan hadis-hadis lain yang seakan-akan itu ya sholat terbaiknya adalah di tempat yang sangat jauh dari publik dan sangat gelap.
ab'aduha wa adlamuha atau ab'aduhu wa adlamuha, terjauh dan bukan Bukhari Muslim, tapi memang cuma derajat kesohihannya kalau menggunakan ada gium bahwa kitab yang paling otoritatif itu Bukhari lalu Muslim, maka Mustad Ahmad berarti di bawah itu. Ini adalah salah satu atau hadis yang kenal itu yang disampaikan kepada Ummu Humaid ketika beliau datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, ini berkata kepada siapa? Kepada Puan tadi. Qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i. Saya tahu kalau kamu itu sangat senang, sangat mencintai kamar gitu. Jadi ada ruang khusus, tapi ada kamar yang lebih besar. Nah, ruang yang khusus lebih baik dibanding kamar yang lebih besar. Wassolatuki fi hujratiki khairun min salatiki fi darik. Lebih besar ada rumah. Nah, ruang lebih baik dari kamar, kamar lebih baik dari rumah, dan rumah di kampung itu. Semua perempuan, kira-kira apa ya maknanya agar tidak bertentangan dengan, kalau kita terima ya, tidak bertentangan dengan hadis-hadis, dan itu lebih sahih Bukhari Muslim. Perempuan yang ke masjid, perempuan yang sholat, perempuan yang menghafal Quran, perempuan yang dan lain-lain, itu semua Bukhari Muslim. Nah, kalau ini diterima misalnya, maka tidak boleh yang makanya kalau sekedar hanya karena afdoliyah, kalau kata Abu Syukoh, itu melarang perempuan pergi ke masjid malah justru maksiat atau dosa. Kalau hanya alasannya di rumah lebih utama, maka ada alasan lain agar tidak bertentangan, karena Nabi tidak menyebutkan tidak menyebutkan alasannya, maka kita harus memaknai namanya gimana. Nah, silahkan teman-teman mencoba memaknai agar makna itu selaras dengan visi rahmatan lil alamin, selaras juga dengan akhlak mulia, selaras juga bahwa publik itu manfaat apapun adalah juga hak perempuan gitu loh. Masjid adalah sebagai ruang publik, maka perempuan juga berhak untuk pergi ke, tidak boleh dihalangi bahkan untuk sesuatu yang sunnah sekalipun. Kalau kata Abu Syukoh, maka hadis ini kalau mau diterima, mau dipakai harus dimaknai. Karena kalau tidak akan bertentangan. Kalau maknanya, misalnya maknanya pokoknya nggak boleh, nah kan berarti kan mutlak-mutlakkan.